Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, judul kultum kita pada malam ini adalah mencintai masjid dan memakmurkannya. Tadabbur singkat dari surah At-Taubah ayat ke-18. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah membangun masyarakat baru, ada 3 strategi utama yang beliau lakukan. Yang pertama adalah binaul masjid atau membangun masjid. Pada saat beliau sebelum sampai ke pusat kota Madinah sudah membangun Masjid Quba, dan pada saat beliau sampai di Madinah membangun Masjid Nabawi, yang mana fungsi daripada pembangunan masjid ada 2. Yang pertama yaitu sebagai markazul ibadah atau pusat peribadatan. Segala jenis ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Madinah dipusatkan di Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu sebagai markazul qiyadah, sebagai pusat pengendalian atau pusat pemerintahan kalau bahasa sekarang. Pengendalian masyarakat ataupun pengaturan masyarakat dipusatkan di Masjid Nabawi ini, sehingga ada 2 fungsi utama yang maksimal diperankan masjid pada saat itu. Dan kalau kita relevansikan atau kita korelasikan dengan saat ini, rupanya hanya fungsi yang pertama saja saat ini sebagai pusat peribadatan, sementara pusat pemerintahan ya sudah ada tempat secara tersendiri. Yang kedua, strategi beliau dalam membangun masyarakat Madinah yang baru yaitu at-ta'akhi, mempersaudarakan bainal ansor wal muhajirin, antara orang-orang ansor dan orang-orang muhajirin. Dan yang ketiga, beliau membuat wathiqatul Madinah atau piagam Madinah untuk mengikat perjanjian persatuan antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim, terutama orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Nah, kita fokus kepada poin yang pertama tentang membangun masjid ini, yang mana Allah Ta'ala mengisyaratkan di surah At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Di ayat ini Allah Ta'ala memberikan penekanan dengan kata-kata innama. Innama itu disebut adatul hasr, yaitu pengkhususan, pembatasan. Sesungguhnya yang hanya memiliki kualifikasi yang layak untuk memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang memiliki 4 kriteria ini. Ini sekaligus sebagai parameter dan standar bagi kita semua yang memakmurkan masjid. Hendaklah kita semua memiliki sifat-sifat yang disebutkan di ayat ini, yaitu yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang baik ya, memahami dari sisi landasan konseptualnya dan juga operasionalnya betul-betul kita fahami dengan pemahaman yang sebaik-baiknya, sehingga tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya, tidak ada tujuan-tujuan riya misalnya, ataupun mungkin sum'ah
tendensius, ambisi-ambisi pribadi, dan lain-lainnya. Jadi murni landasannya adalah memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua adalah wa aqamas shalah. Para pemakmur masjid adalah orang yang menegakkan sholat. Dalam bahasa Al-Quran memang menegakkan, ya, bukan semata-mata melaksanakan. Menegakkan ini lebih paripurna, ya. Memiliki semangat untuk melaksanakan dengan berjamaah, dengan memenuhi syarat rukunnya dan implikasi daripada sholat itu sendiri betul-betul diperhatikan. Yang ketiga adalah wa'ata zakah, yaitu orang yang mengeluarkan zakat, ya, bukan hanya zakat fitrah, tapi berupaya untuk menunaikan zakat mal, menjadi orang-orang yang berstatus muzaki, yang ekonominya kuat, yang sudah sampai pada batasan nisab itu. Jadi kadang-kadang ada pemahaman yang kurang utuh di masyarakat, seolah-olah rukun Islam yang disebut dengan menunaikan zakat itu hanya zakat fitrah saja, padahal kita dituntut untuk juga mampu berzakat mal, sebagaimana juga pelaksanaan ibadah haji harus ada istitoah, artinya harus punya rencana, punya azam sampai menunaikan secara sempurna seperti itu. Yang keempat adalah walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut dengan misalnya intimidasi dari masyarakat ataupun mungkin tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk intervensi di masjid itu dengan berupaya, ya, semacam melakukan propaganda yang tidak baik, mengkooptasi masjid untuk kepentingan-kepentingan tertentu misalnya. Nah, ini para mu'tamirin, ya, para pemakmur masjid ini harus punya keberanian. Khosyahnya, rasa takutnya harus murni kepada Allah Ta'ala saja. Ketika kita berjuang fisabilillah dengan memakmurkan masjid ini, insya Allah Allah akan memberikan dukungan penuh, pertolongan penuh kepada kita semuanya. Nah, orang-orang yang memiliki 4 kualifikasi itulah yang menjadi pemakmur masjid. Allah memberikan janji mulia di akhir ayat ini, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka itu termasuk di antara orang-orang yang mendapat petunjuk. Para ahli tafsir mengatakan asa, kalau dikatakan oleh Allah Ta'ala itu adalah sebuah kepastian. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid dengan punya 4 sifat itu pasti termasuk di antara orang-orang yang mendapat hidayah. Ini yang janji yang luar biasa, ya. Hidayah yang diberikan Allah Ta'ala, hidayah baik itu hidayah menuju kepada kebenaran, melaksanakan kebenaran, ya, hidayah petunjuk ataupun hidayah sampainya kita kebenaran, semua kita pasti membutuhkan. Sehingga orang yang memakmurkan masjid itu insya Allah akan menjadi wasilah bagi orang-orang itu untuk mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuma sekalian, memakmurkan masjid ini ada 2 macam, ya. Baik itu memakmurkan secara fisik ataupun memakmurkan secara maknawi atau ruhi. Pemakmuran secara fisik yaitu dengan memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di masjid itu. Terutama yang utama adalah sarana prasarana untuk sholat dan toharohnya, kemudian sarana prasarana yang lain-lain. Banyak masjid percontohan yang bisa kita tiru, ya, dengan dana yang cukup, yang memadai, mereka bisa membangun fasilitas secara dohir dengan fasilitas yang luar biasa, dan sebagian juga dibangun oleh pribadi-pribadi, ya, luar biasa. Mereka punya dana yang banyak, kemudian membangun masjid secara pribadi, bahkan operasionalnya
Karena kalau mengandalkan dari infak rutin dari jamaah itu tidak mencukupi, banyak yang ditopang oleh pribadi-pribadi tersebut. Ini luar biasa ya. Jadi membangun secara fisik. Kemudian yang kedua adalah pemakmuran secara rohani ataupun maknawiyah. Ketika masjid ini sudah dibangun, maka sebisa mungkin dimakmurkan secara maknawinya, diisi dengan kajian-kajian yang bermanfaat, dengan syiar-syiar Islam yang baik untuk pembinaan masyarakat. Ada pesan dari salah seorang pengajar di Jamiah Islamiyah Madinah, menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, ketika mengelola masjid maka sebisa mungkin jangan tinggalkan kajian-kajian antara maghrib sampai isya. Itu pesan beliau. Karena belajar dari kasus di Saudi Arabia, baik itu di Masjidil Haram ataupun khususnya di Masjid Nabawi, dengan adanya kajian yang rutin dilaksanakan setiap habis maghrib sampai isya, itu memberikan keberkahan kepada negara itu. Dan insya Allah ini juga sudah ya kita laksanakan, walaupun mungkin intensitasnya sesuai dengan berbeda-beda antara satu dengan yang lain ya. Ada yang masjid full dalam satu pekan itu, baik subuhnya ataupun maghribnya full. Ada yang masih tidak full, hanya maghrib saja, subuhnya tidak. Ada yang maghrib pun beberapa, ada yang hanya subuh beberapa saja, sesuai dengan dana ataupun kemampuan masing-masing berbeda ya. Tapi intinya ada upaya untuk ke sana. Jadi memakmurkan secara rohani, secara maknawiyah. Kemudian sama sekalian, ada banyak dalil dari hadis Nabawi yang memberikan motivasi kepada kita untuk mencintai dan memakmurkan masjid. Yang pertama, bahwa orang yang mencintai masjid ini termasuk di antara 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat. Di antara 7 golongan yang mendapat naungan hari kiamat adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Itu Sahih Bukhari Muslim. Jadi pada saat dia kalau di tempat tinggalnya ya otomatis dia dekat dengan masjid dan pergi sholat berjamaah rutin ke masjid, memakmurkan masjid. Kalau dia pergi ke tempat manapun yang menjadi tujuan favoritnya atau tujuan yang diprioritaskan adalah mampir ke masjid-masjid dengan sholat di dalamnya. Apakah sholat sunnah ataukah sholat wajib. Jadi memperbanyak bekas-bekas sujud di masjid-masjid itu, sehingga nantinya di akhirat jejak-jejak kebaikan, bekas-bekas sujud itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat hari kiamat itu bumi akan menceritakan ceritanya. Nah, termasuk bumi kan yang di dalamnya ada masjid-masjid ini. Oh, si fulan pernah mampir di sini sholat duha di sini. Si fulan pernah sujud di sini, itu bersaksi masjid-masjid itu. Nah, inilah orang yang hatinya terpaut dengan masjid, sehingga kalau ada misalnya ya kita lewat, ada mobil kemudian berhenti sejenak dan ada ngapunten ya, mungkin sopirnya atau apa buang air sembarangan di sebelah mobil, ini kan sangat disayangkan ya. Padahal sudah sangat banyak sekali masjid-masjid di mana-mana. Bahkan kalau lewat tol banyak sekali rest area yang juga ada fasilitas masjid, tapi masih tidak taat ya dalam hal buang air di tempat yang semestinya, dan itu perlu menjadi perhatian semuanya. Yang kedua adalah man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang membangun masjid semata-mata lillahi ta'ala, bukan untuk prestisius, bukan untuk citra positif, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi, semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan
membangunkan masjid untuknya di surga. Ada istana yang dibangunkan oleh Allah Ta'ala di surga. Biasanya ini motivasi bagi para donatur muhsinin Arab ya. Mereka kalau bangun masjid utuh, tidak mau berbagi ya. Ini diantara dalilnya ini. Kalau bangun masjid utuh lillahi ta'ala akan terbangunkan nanti di akhirat masjid yang utuh dari Allah Ta'ala. Ya walaupun maknanya juga tidak sesaklek itu ya. Kalaupun tidak bisa utuh, hanya merenovasi juga boleh. Apakah setengah, apakah sepertiga, apakah seperempat, ataukah sebagian kecil saja nggak masalah. Yang penting adalah niatnya. Yang ketiga, ada hadis yang menyatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian menyaksikan seseorang yang rutin terlihat ataupun berangkat ke masjid, membiasakan diri ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia itu adalah orang yang beriman. Nah, jadi ini standarnya ya, bagi kita mungkin yang ingin mencari menantu. Coba saja lihat apakah calon menantu kita ini laki-laki muslim. Untuk membedakan antara muslim taat dan muslim yang fasik, salah satunya, walaupun bukan yang satu-satunya, tapi salah satunya adalah laki-laki ini suka ke masjid atau tidak. Nah, mungkin bisa ditanyakan kepada calon-calon menantu kita itu ya, yang kita nggak tahu ya siapa jodoh anak-anak kita nanti, tapi itu salah satu standarnya, referensi yang bisa menjadi parameter sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia itu orang mukmin. Kalau dia itu rajin ke masjid, sholat 5 waktunya ke masjid, suka dengan kegiatan di masjid, menjadi pengurus masjid, masya Allah, itu salah satu kualifikasi standar muslim yang mukmin. Bukan hanya muslim yang KTP saja, tapi muslim yang mukmin. Nah, itulah. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, ada satu kisah di hadis Bukhari Muslim. Satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke sebuah masjid dan tidak menemukan seorang wanita yang biasanya suka menyapu, membersihkan masjid itu. Kemudian beliau tanya, "Kemana wanita ini?" Kata para sahabat, "Beliau sudah wafat ya Rasulullah." "Kenapa kalian tidak kasih tahu aku?" Ya, barangkali karena mungkin ya wanita biasa, Nabi mungkin sibuk atau apa, nggak dikasih tahu. Beliau menyesal, "Kenapa nggak kalian kasih tahu aku? Coba tunjukkan mana kuburannya." Maka ditunjukkan kuburannya di sini. Maka beliau mensolati jenazah wanita penyapu masjid ini ketika sudah berada di alam kuburnya. Beliau mensolati di atas kuburan. Ini sekaligus sebagai dalil kalau kita tidak sempat mensolati jenazah pada saat berada di tempat rumahnya atau masjid, maka ketika sudah selesai prosesi pemakaman boleh, asalkan waktunya tidak terlalu lama ya, jadi baru sudah selesai. Nah, itu bisa. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ini menunjukkan perhatian beliau kepada sesama muslim dan juga kepada orang yang mengabdikan dirinya ke masjid ini. Yang kelima adalah ada sebuah hadis, man asraja sirajan fi masjid lam tazal malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu. Tidaklah seseorang menyalakan lampu di masjid kecuali malaikat dan para pemikul arsy, malaikat yang memikul arsy itu mendoakan untuk orang yang menyalakan lampu di masjid, madama fi dzalikal masjid dhau'uhu, selama di masjid itu masih bersinar lampu penerang yang diwakafkan oleh orang yang menerangi itu. Hadis yang diceritakan oleh Salim Ar-Razi dari Anas bin Malik ya. Jadi selama orang itu menginfakkan, mewakafkan lampu, dan selama lampu itu bersinar, maka para malaikat dan para malaikat pemikul arsy mendoakan, beristighfar. Siapa yang mewakafkan ini?
dikasih doa oleh malaikat, apakah orang itu masih hidup ataukah sudah meninggal. Selama lampunya masih berfungsi, maka didoakan oleh malaikat. Sehingga pada saat dulu Umar bin Khattab itu yang memperkarsai penerangan di Masjid Nabawi. Sebelumnya Masjid Nabawi ini tidak ada lampunya. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab diterangi dengan lampu-lampu yang memadai sehingga bisa dimanfaatkan pada malam-malam hari. Sehingga ketika Umar bin Khattab meninggal, Ali bin Abi Thalib mengatakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan penerangan kepada Umar bin Khattab karena beliau berjasa memberikan penerangan di Masjid Nabawi. Nah, saya kira ini bisa kita tiru ya, peluang-peluang yang baik dimanapun ya kita berada, monggo ya kita manfaatkan untuk amal jariah masing-masing. Kemudian jemaah sekalian, yang keenam di antara sekian banyak golongan yang didoakan oleh Allah ataupun oleh malaikat itu sebagian besar itu kaitannya dengan masjid. Misalnya orang yang sholat di saf-saf pertama, bahasa di dalam hadis as-sufuful uwal, saf pertama. Ada lagi riwayat as-sufuful mutaqaddimah, saf-saf yang bagian depan. Mungkin karena masjidnya luas sehingga saf-saf yang bagian depan 1, 2, 3 yang depan itu mendapat doa dari Allah dan para malaikatnya. Kemudian yang kedua atau poin B, orang yang menyambung saf terputus itu Masya Allah mendapatkan 3 keutamaan, 3 fadilah. Jadi kalau ada saf di masjid yang tidak rapi, misalnya ada satu bagian yang tidak mepet, kemudian kita datang dan menyambung antara kanan kiri, nah berarti kita menyambung saf. Atau ada orang yang mungkin ada satu jamaah yang batal wudunya keluar, kemudian kita apakah di belakangnya atau kita baru datang masuk ke shaf yang longgar itu, maka kita juga tercatat sebagai orang yang menyambung shaf. Maka itu mendapatkan 3 fadilah. Yang pertama mendapat rahmat Allah, yang kedua dia mendapat doa malaikat, yang ketiga dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini amal yang sepele ya, amal yang ringan sekali, tetapi mendapat fadilah yang luar biasa. Kemudian poin C adalah apabila orang ini berada di tempat sholatnya di masjid itu. Jadi misalnya selesai sholat jamaah, kemudian dia sholat sunnah ba'diyah, tidak langsung pulang, tapi dia beriktikaf, berzikir di tempat itu, tidak bergeser dari tempatnya. Maka orang ini mendapat doa dari malaikat. Al-malaikatu yusalluna ala ahadikum. Para malaikat akan bersolawat kepada salah seorang di antara kalian madama fi majlisihi alladzi shalla fihi, selama dia di tempat duduknya yang dia pakai untuk sholat itu. Yaquluna, para malaikat ini mendoakan untuk orang ini ya. Allahumma arhamhu, ya Allah berikanlah rahmat kepadanya. Allahumma ighfir lahu, ya Allah mohon ampunilah kepada orang itu. Kemudian Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobatnya. Masya Allah ya, inilah. Tapi ada catatannya, ada catatan di sini. Dia sudah duduk di situ ya untuk beriktikaf di masjid itu. Ada syaratnya di sini, malam yu'dzi fihi, selama dia tidak mengganggu yang lain. Nggak tahu mengganggu dengan suaranya mungkin, atau mungkin baca Quran yang terlalu keras sehingga mengganggu kekhusyukan jamaah lain yang masih sholat misalnya, atau dengan wiritannya mungkin yang keras sehingga mengganggu jamaah yang lain. Pokoknya selama tidak mengganggu. Kemudian dia malam yuhdits fihi, selama tidak batal, jadi menjaga wudunya, maka selama itu pula dia mendapatkan doa dari para malaikat. Yang terakhir ada beberapa hikmah perkataan dari para ulama yang bisa kita jadikan referensi. Di antara Sa'id bin Musayyib mengatakan, testimoni dari beliau bukan bermaksud ujub atau sombong ya, bukan, tetapi untuk pelajaran ya. Beliau mengatakan selama 30 tahun muadzin mengumandangkan azan, tidaklah muadzin mengumandangkan azan kecuali aku sudah berada di masjid siap untuk melaksanakan sholat jamaah. Bukan 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, selama
30 tahun berturut-turut, Masya Allah, luar biasa ya. Ini seorang tabi'in senior. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan bahwasanya orang mukmin ketika berada di masjid itu seperti ikan yang berada di air, sehingga dia merasa nyaman, merasa tenang dan menikmati, dan ingin berlama-lama berada di masjid. Tetapi kalau orang munafik, maka pada saat dia di masjid itu seperti burung yang ada di sangkarnya, yang dia ingin terbang, ingin bebas, tidak ingin berlama-lama berada di masjid. Nah, ini evaluasi bagi kita semuanya ya. Apakah kita hanya sekedar untuk gugur kewajiban sholat jamaah saja sebentar saja, kemudian cepat-cepat pulang, ataukah kita ingin berlama-lama? Maka itu menunjukkan kualifikasi daripada keimanan kita. Apakah betul imanan haqqa atau iman yang ada unsur nifaknya atau kepura-puraannya ya. Nifak itu penyakit yang berbahaya. Sehingga jemaah sekalian, marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk merajut kembali, menguatkan kembali kecintaan kita kepada masjid-masjid ini. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal kita, dan mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di surganya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.